Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk teman-teman semuanya. Bertemu kembali dengan tutor paling aneh yang pernah ada. Dan di video sekarang kita akan bahas tentang operator aritmatika. Jadi bagaimana kita melakukan operasi aritmatika menggunakan Visual Basic. Let's go! Nah, teman-teman, di Visual Basic itu sendiri ada beberapa cara kita melakukan perhitungan-perhitungan aritmatika, gitu ya. Nah, operator pada prinsipnya adalah simbol-simbol yang digunakan untuk melakukan sesuatu baik terhadap nilai maupun terhadap variabel. Tuh, lebih enaknya langsung praktekin ya. Nah, operator aritmatika. Nah, by the way, bahasa pemrograman yang lain itu punya apa? eh, Tipe-tipe operator yang lain ya. Jadi kalau teman-teman lagi belajar bahasa di luar Visual Basic, silahkan cek referensi atau tutorial bahasa pemrograman yang bersangkutan untuk operator aritmatikanya. Ini untuk visualbasic.net ya. Kita punya plus, minus, kali. Nah, untuk bagi ada dua, yaitu bagi kanan, bagi kiri, mod, sama topi ya. Plus ini untuk penjumlahan, dia sama dengan matematika ya. Yang minus ini untuk pengurangan, ini juga sama dengan matematika. Yang bintang ini perkalian, sama dengan matematika. Yang swipe kanan atau garis miring kanan, aku nyebutnya garis miring depan ya. Sementara yang sini aku nyebutnya garis miring belakang. Forward slash sama backslash. Atau miring kanan, miring kiri gitu loh. Ya. Yang ini miring kanan, ini adalah pembagian desimal. Yang miring kiri, ini pembagian bilangan bulat. Atau nyebutnya integer ya. Mod itu sisa bagi. Yang topi ini yang di atas, yang pakai shift terus angka 6 di keyboard ya. Aku nyebutnya tanda topi. Ini adalah pangkat. Tentu saja paling enak kalau udah kayak gini mending dipraktekin ya. Jadi kita praktekin langsung di ini ya, di Visual Basic. Nih, aku udah bikin beberapa konsol write line untuk nunjukin ya. Yang pertama 100 tambah 3, 100 kurang 3 kali 3, bagi kanan, bagi kiri, topi, dan mode. Mari kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. 100 tambah 3 tentu saja 103 ya. Ya, ini mah udah jelas lah ya. Kalau 100 tambah 3 nggak bisa, jitak juga nih. 100 tambah 3 nggak bisa, jitak nih. 100 kurang 3, 97 sama ya. Ini pengurangan biasa. 100 kali 3 tentu saja 300. Ya, tuh. Nah, sekarang bagi kanan. Lihat bedanya bagi kanan dan bagi kiri. Kalau bagi kanan, hasil pembagiannya akan berupa bilangan koma. Nah, 100 bagi 3 itu kan 33,333 karena kan nanti hasilnya 33 1/3 kalau pecahan ya. Jadi nanti 33,3 dan seterusnya. Nah, dia dibatasin 3336 gitu ya. Nah, kalau bagi kiri ini adalah bagi bilangan bulat. Artinya kalau misalnya hasil pembagiannya ada komanya, komanya hilang. Gitu loh. Jadi kalau bagi kanan hasil pembagiannya ada komanya, ya komanya tetap ada, hasilnya jadi sebuah bilangan desimal. Tapi kalau bagi kiri, bagi integer, ketika hasil baginya ada komanya, itu komanya hilang. Gitu. Kalau topi itu pangkat, berarti ini 100 pangkat 3 ya. Nah, mod itu sisa bagi. Kok hasilnya satu sih, Sir? Nah, mod gitu ya, modulus atau modulo, sisa bagi, itu adalah ketika kita ngebagi biasa terus hasilnya kayak gimana. Lebih enak digambarin pakai bagi kurung deh. Contoh kayak gini. 100 dibagi 3. Pertama kita dapat angka 3 ya. Sehingga ini menjadi 33. 9, sorry. Jadi 10, terus 3 lagi. Jadi 9, sisa 1 kan? Nah, ini adalah modulusnya. Gitu. Dengan kata lain, 100 mod 3 itu sama dengan 1 karena sisa baginya 1.
Gitu. Sementara ini yang di atas adalah hasil dari 100 garis miring balik 3. Tapi kalau misalnya 100 dibagi 3, itu nanti jadi 33,33 dan seterusnya. Gitu. Ya, jadi begitulah bedanya modulus bagi kanan dan bagi kiri. Semuanya melibatkan pembagian tapi hasilnya beda. Nah, gunakan bagi kanan kalau teman-teman ingin hasil bilangan bulat yang nantinya bisa sisa baginya bisa kita hitung menggunakan modulo. Gunakan bagi biasa gitu ya, garis miring ke apa garis miring biasa gitu ya. Bukan garis miring terbalik, garis miring biasa. Gunakan itu kalau misalnya kita butuh hasil asli pembagiannya. Gitu. Sir, kalau misalnya hasil pembagiannya habis, berarti bagi kiri bagi kanan hasilnya sama. Kurang lebih ya? Kurang lebih ya. Kang, terus emang modulo tuh sepenting apa sih, Kang? Modulo itu penting karena kita bisa menentukan apakah bilangan itu habis dibagi bilangan lain atau enggak. Gitu ya. Kopo. Aku mau nulis properties. Nah, properties atau sifat-sifat modulus. Nah, aku nggak akan tulis semuanya, karena kalau aku tulis semuanya jadi matematika diskret, ini buat yang OSN informatika. Aku cuma tulis beberapa hal yang penting banget gitu ya. Yang pertama, jika X modulus Y sama dengan 0, gitu ya, Y adalah faktor dari X. Kenapa? Karena Y bisa ngebagi X sampai habis, makanya modulusnya 0. Gitu. Yang kedua, jika X mod 2 sama dengan 0, X bilangan genap. Sebaliknya, ya, jika X modulus 2 sama dengan 1, X itu berarti ganjil, karena dia nggak habis dibagi 2. Dan yang terpenting adalah untuk X modulus Y, hasilnya pasti antara 0 sampai dengan Y dikurang 1. Sampai dengan ini kalau pemrograman biasanya titik 3 ya. Dengan kata lain, kalau kita mencari modulus, misalnya kita ngebagi suatu bilangan X, terus kita bagi Y gitu ya. Hasil modulusnya itu pasti paling kecil 0, dan yang paling gedenya tuh Y-1, tapi nggak mungkin Y. Nggak mungkin Y, apalagi lebih besar dari Y. Contoh, nih ya. 10 bagi 5 berapa sih? 0 ya. 11 bagi 5? 10 bagi 5 kok 0? 10 bagi 5 itu kan 2 sisa 0 ya. 11 bagi 5, 2 sisa 1. 12 bagi 5, 2 sisa 2. 13 bagi 5, 2 sisa 3 ya. 14 bagi 5, 2 sisa 4. 15 bagi 5 berapa? 3 sisa 0. Kelihatan nih polanya nih. 16 bagi 5 berapa? 3 sisa 1. 17 bagi 5, 3 sisa 2. 18 bagi 5, 3 sisa 3. 19 bagi 5, 3 sisa 4 ya. 20 bagi 5, 4 sisa 0 karena habis. Nah, lihat nih. Modulus atau sisa bagi itu akan selalu start dari 0 sampai dengan angka pembaginya. Dalam hal ini 5 dikurangin 1. Makanya selalu gitu. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, pas 15 bagi 5 kan 0 lagi ya. Kan 0 lagi. 1, 2, 3, 4. Pas 20, 0 lagi. Makanya aku bilang, untuk X mod Y, hasilnya itu pasti rentangnya itu dari 0 sampai dengan Y-1. Gitu. Nah, poin-poin ini aku minta teman-teman cerna dan pahami gitu ya. Karena nanti ketika kita bermain lebih jauh dengan algoritmika, ketika kita menentukan bilangan genap atau ganjil, atau malah bilangan prima gitu ya,
modulus itu akan jadi teman dekat kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi simpulan kita hari ini adalah operator aritmatika di Visual Basic itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, bagi desimal, bagi integer, pangkat, modulus. Ya, ada 7 operator aritmatika di Visual Basic. Gitu. Seperti biasa jangan lupa like, share, and subscribe kalau misalnya teman-teman menemukan ini bermanfaat. Bagikan juga ke teman-temannya yang lain. Dan kalau misalnya ada request apa-apa tinggal langsung taruh di komentar, oke? Thank you so much. Bye-bye.